Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2221, Panduan Gelap. Perjalanan melintasi medan perang yang hancur bagaikan neraka telah menjadi mimpi buruk yang berbahaya. Sunni dan Nihmah terbelah menjadi kumpulan makhluk mimpi buruk yang dikepung dari semua sisi oleh longsoran kekejian yang menggila. Darah merah dan getah merah tua tumpah di tulang putih, dan tubuh-tubuh yang hancur berjatuhan ke tanah. Mereka dengan cepat ditelan oleh lautan merah lumut yang menyebar, hanya untuk bangkit lagi beberapa saat kemudian. Meski terkunci dalam pertarungan sengit dengan Raja Pedang, Sang Ratu tidak melewatkan kesempatan untuk menciptakan boneka baru. Sunni membuka celah di antara gelombang monster, dan pasukan pedang mengikuti sang penunggang gelap. Namun, kengerian hutan yang terbebas bukanlah satu-satunya bahaya yang dihadapi para prajurit, ada juga pasukan boneka dan badai pedang terbang yang dahsyat. Dia harus menemukan jalan melalui pertempuran dahsyat di dua domain, menghindari retakan yang lebih lebar yang merusak permukaan dataran yang retak. Titik nyala dalam konfrontasi yang menghancurkan antara boneka Kisong dan pedang Anvil, serta para titan yang terkurung. Bahkan jika dia melakukannya, bahayanya masih ada, kapan saja kedua penguasa itu bisa jatuh dari langit, menyebabkan ledakan dahsyat di tanah. Jika pasukan itu terperangkap dalam ledakan dahsyat kekuatan pemusnah itu, korbannya akan mengerikan. Para orang suci mungkin akan selamat, dan beberapa dari para master juga. Namun, para prajurit yang terbangun akan menjadi awan kabut merah. Benar-benar kacau. Sunni menggunakan tombaknya dan memanifestasikan bayangan untuk membantai para kekejian yang mengamuk. Nihmah menggunakan taringnya, tanduknya, dan kukunya untuk mencabik-cabik mereka dengan ganas. Aura mengerikan yang menyelimuti kuda hitam itu melemahkan para makhluk Nihmah yang lapar, yang membuat mereka berdua menjadi lebih mematikan dari sebelumnya. Jauh di belakang, inkarnasi Sunni yang lain tengah berjuang untuk mempertahankan formasi rapuh pasukan yang maju berdampingan dengan Sein lain dari Sword Domain. Salah satu avatarnya melindungi bagian belakang, satu lagi bertarung di sayap kanan, dan satu lagi bertarung di sayap kiri. Sein dan Vien menahan banjir Nihmah Creatures juga. Nevis dan apinya yang ajaib berada di depan pasukan, terus-menerus menyembuhkan para prajurit dan mengikuti jalan yang telah dia ukir. Entah bagaimana, tak dapat dipercaya. Mereka berhasil mencapai tujuan mereka sejauh ini. Korbannya banyak, dan formasi pasukan pedang berubah menjadi kekacauan total. Semua kepura-puran ketertiban hancur oleh pembantaian pertempuran besar dan medan rumit dataran yang retak. Namun, mereka masih berhasil melepaskan diri dari banjir merah terburuk dan berhasil mencapai epicentrum bentrokan antara pasukan yang tewas dan badai pedang. Itu mungkin bahkan lebih berbahaya daripada dikelilingi oleh lautan makhluk mimpi buruk yang menggila. Baik boneka maupun pedang terbang tidak memusuhi prajurit manusia, namun, mereka juga tampaknya tidak peduli dengan kerusakan tambahan. Ada retakan yang mengarah ke Hollow di sini juga, dan UPD dari hutan juga berusaha melarikan diri ke permukaan dari sana. Tetapi sebagian besar kengerian yang lolos dari kegelapan dengan cepat musnah oleh gempa susulan yang dahsyat dari pertempuran mengerikan antara kedua penguasa. Pasukan itu kini hanya dikepung secara aktif dari belakang, terbebas dari kebutuhan mendesak untuk melawan makhluk mimpi buruk. Pasukan itu menutup barisan dan berkonsentrasi pada pertahanan. Para perwira mengerahkan kekuatan aspek mereka untuk melindungi prajurit yang terbangun dari kekacauan, huru-hara, gelombang kejut yang merusak dari tabrakan di kejauhan, dan aliran pedang nyasar yang berdesil. Keberhasilan terbatas, paling tidak.
Tanah masih berguncang, hiruk-pikuk pertempuran yang memekakkan telinga masih tak tertahankan, dan dunia masih menyerupai neraka yang runtuh. Faktanya, sekarang para prajurit tidak hanya menyaksikan bentrokan antara Supremes, tetapi juga berada di tengah-tengahnya. Bencana mengerikan dari bentrokan mereka menjadi semakin sulit untuk dipahami. Dipahami dan ditanggung. Namun mereka bertahan. Bahkan saat itu semua berkat Sunyi. Dia tidak mengajukan diri untuk menjadi pemandu bagi pasukan pedang yang terhuyung-huyung hanya karena betapa kuatnya dia, dan betapa menakutkannya tunggangannya. Sebaliknya, dia adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu karena indera bayangannya mampu menyelimuti seluruh medan perang. Oleh karena itu, Sunyi tahu kemana harus pergi, jalan mana yang harus dipilih, dan arah mana yang harus dihindari agar tidak terjadi kehancuran total. Pasukan yang babak belur itu perlahan maju melalui pembantaian itu. Semua kepura-puraan untuk mempertahankan formasi yang teratur telah lama ditinggalkan, dan sekarang, mereka tidak lebih dari sekadar gerombolan besar. Namun, mereka adalah gerombolan prajurit berpengalaman, bukan warga sipil yang panik. Menghadapi kengerian yang terlalu besar untuk dipahami, para prajurit itu mengabaikan rasa takut, dengan muram berkonsentrasi pada tugas yang ada dan menolak untuk memikirkan hal lain. Mungkin itulah sebabnya mereka selamat. Aku harus cepat. Sunyi juga khawatir tentang tentara Song. Lagi pula, Rain ada di sana. Cassie juga ada di sana, terikat oleh tali kekuasaan ratu yang tak terlihat. Saat ia mengukir jalur berdarah melalui kekacauan di atas Nighmah dan berjuang untuk mempertahankan pasukan pedang yang terpecah, ia juga mengamati Rain dengan tegang. Pada akhirnya, Sunyi tidak punya pilihan selain muncul dari bayangannya dan memperlihatkan dirinya di antara para prajurit Song untuk pertama kalinya sejak saudara perempuannya menjadi salah satu dari mereka. Hampir di waktu yang bersamaan, dia akhirnya berhasil menerobos gelombang kekejian dan terlihat oleh pasukan ratu yang babak belur. Dia memandang mereka sejenak dari punggung Nighmah, aliran darah mengalir ke permukaan onyx mantel. Pemandangan dia duduk di atas Nighmah pasti sangat mengerikan. Pasukan Song telah melakukan lebih baik daripada para prajurit dari Sword Domain, tetapi mereka juga hampir tenggelam dalam banjir merah. Tak satu pun pihak akan menghadapi bencana itu sendirian. Sejujurnya, bahkan jika mereka bergabung, peluang mereka tidak besar. Tapi bukankah itu lucu? Orang-orang ini siap membunuh satu sama lain belum lama ini. Tetapi sekarang, kesempatan terbaik mereka untuk bertahan hidup adalah bertarung berdampingan satu sama lain. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu puitis atau ironis, mungkin keduanya. Di suatu tempat di belakang, siluet samar Pulau Gading menampakkan diri dari badai pedang, menjulang di atas pasukan pedang seolah mencoba melindunginya dari amukan pertempuran tertinggi di atas. Sambil mengangkat tombaknya, Sunyi mencondongkan tubuh ke depan dan melemparkannya ke arah prajurit Song. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Merobek udara, tombak gelap itu langsung menembus jarak yang tersisa, dan memakukan seekor laba-laba raksasa yang telah menerjang Seisan ke tanah. Sambil berputar cepat, dia menghabiskan sepersekian detik untuk menatap laba-laba itu, lalu menoleh dan menatap Sunyi. Dia menatapnya dengan dingin, terdiam sesaat, lalu membungkuk dengan berlebihan. Di belakangnya, panji-panji tentara pedang berkibar tertiup angin badai. Budak Bayangan bab 2222, teman atau musuh. Sunyi ingin sekali mengatakan bahwa dua pasukan besar bersatu dalam perwujudan persahabatan manusia yang indah, tetapi pada kenyataannya, tidak ada hal sehebat itu yang terjadi. Dataran tulang masih runtuh, dan hutan masih tumpah dari kedalaman Hollows seperti air pasang merah.
Situasi memburuk dengan cepat, dan semua yang tersisa dari ketertiban, yang sedikit tersisa saat itu, dengan cepat runtuh menjadi kekacauan dan keonaran. Beberapa menit setelah pasukan pedang mencapai garis pertahanan prajurit Song yang tertekuk, kedua pasukan itu dibanjiri oleh banjir kekejian. Tanah bergetar, dan retakan menyebar. Garis pertempuran runtuh, para perwira kehilangan kendali atas unit mereka, dan kedua pasukan bergabung menjadi satu lautan prajurit yang berjuang mati-matian. Bukan karena para prajurit Song dan para prajurit dari Sword Domain, yang masih bermusuhan kurang dari 1 jam yang lalu, mengabaikan perbedaan mereka dan saling merangkul sebagai kawan. Hanya saja, tidak ada yang peduli lagi dengan pihak mana orang-orang di sekitar mereka berada. Sekarang, yang ada hanya manusia dan makhluk mimpi buruk di dataran tulang, dan para dewa setengah melanjutkan pertempuran mengerikan mereka di langit dan di tanah. Menghancurkan permukaan Godgrave yang retak dengan kekuatan tak berperi kemanusiaan mereka. Jika ada satu alasan mengapa para prajurit masih bertahan, menolak untuk runtuh ke dalam gelombang kekejian yang tak berujung. Itu adalah karena inti lautan manusia berdiri seperti monolit di jalur makhluk mimpi buruk, dan mematahkan momentum mengerikan mereka. Di sana, cahaya putih bersinar indah di tengah pusaran baja dan daging menjijikkan, menyapu para prajurit manusia dan menyembuhkan luka-luka mereka. Sementara pada saat yang sama menyelimuti sosok-sosok mengerikan dari makhluk mimpi buruk yang kuat dan melelehkan mereka seperti lilin. Di sanalah Changing Star berdiri. Para veteran kawakan dari dua pasukan besar berkumpul di belakangnya. Bertindak sebagai jangkar bagi masa prajurit yang putus asa dan mencegah mereka tenggelam tak berdaya dalam kegelapan yang merayap. Tentu saja Sunny juga memainkan perannya. Sementara Nevis menjadikan dirinya poros lautan prajurit manusia, ia menyebarkan avatar dan bayangannya di sepanjang tepian masa mereka yang tidak teratur. Ada 5 inkarnasi dari penguasa bayangan yang menebar kematian dan kehancuran di dataran tulang yang retak. Sekarang, begitu pula Sein, Vien, dan Nigma. Ada pula semua orang suci dari 2 domain, yang bertarung berdampingan. Di salah satu sudut medan perang, Sunny tidak dapat menahan tawa ketika dia mendapati dirinya bertarung berdampingan dengan Saint Jess. Dia masih bertekad untuk membunuh bajingan tua itu. Tetapi itu harus menunggu sampai nanti. Di tempat lain, dia menemukan dirinya menyelamatkan Beastmaster dari cengkeraman monster besar. Penyihir cantik itu meliriknya sekilas dan tersenyum lemah. "Wah, bukankah kau terlihat menyedihkan, Lord Shadow?" Dia menatapnya dengan dingin, lalu menyeringai di balik pelindung helmnya. "Maaf untuk mengatakan ini, tapi sepertinya kamu hanya punya 1 mata lagi." Memerintahkan para pengikutnya untuk menerjang longsoran makhluk mimpi buruk, Beastmaster menyeringai. Senyumnya tampak sangat menakutkan, mengingat seluruh sisi kiri wajahnya telah hilang. "Jangan khawatir, ini akan sembuh." "Ah, kenapa mereka juga mengincar wajahku?" Di tempat lain, Sunny melihat Summer Night berjalan menuju cahaya api Nef yang jauh. Dia melihat Dar dari klan Maharana melepaskan hujan anak panah yang menghancurkan pada makhluk mimpi buruk yang mengepung Rivalen dari Aegis Ross. Dia juga melihat Saint Heli melawan binatang buas besar yang mengancam akan melahap Mercy dari klan Dagonet, cucu Jess. Yang satu itu puitis sekaligus ironis. Namun, Sunny tidak punya waktu untuk mengamati lautan kekerasan yang berkobar di sekelilingnya. Karena ia terpaksa berkonsentrasi pada kelima avatarnya sendiri dan bentrokan di kejauhan antara kedua penguasa, di suatu tempat di medan perang. Sid sang penjaga api mengutuk saat ia menghindari cakaran makhluk keji yang sangat besar. Binatang itu menyerupai kera mengerikan dengan 6 lengan kurus,
Tubuhnya yang kurus kering penuh dengan luka bernanah dan dipenuhi belatung yang menggeliat. Ia menggunakan aspeknya untuk memberikan pukulan kuat pada makhluk itu, tetapi pedangnya nyaris tidak meninggalkan goresan di kulitnya. Namun, perisainya menghantamnya dengan kekuatan yang cukup untuk melemparkan kera keji itu kembali. Sosok ramping dalam gaun merah terlihat di tanah di belakangnya, tengah berjuang untuk bangkit. Sid meraih wanita itu dan menariknya berdiri. "Berdirilah, dasar bodoh!" Felice menatapnya dengan ekspresi bingung, darah mengalir di wajah cantiknya. Dia berbicara dengan suara serak, "Aku bisa berdiri sendiri." Sid menggeram. "Diam kau, dan bantu aku." Keduanya berhadapan dengan makhluk mimpi buruk, saling melindungi punggung. Sid mengacungkan pedangnya, sementara Felice mengangkat belatinya yang bergelombang. Sesaat kemudian, kekejian itu menimpa mereka. Di kejauhan, Saint-Iris dari White Feather tengah berhadapan dengan Great Demon, wajahnya yang dingin tidak menunjukkan emosi apapun. Karena tidak dapat menggunakan wujud transendennya di tengah badai pedang yang mematikan, ia terpaksa bertarung sebagai manusia. Saat ia menerjang maju, angin kencang mendorong pedangnya dengan kecepatan luar biasa. Seekor singa bersayap besar dengan bulu putih menabrak iblis itu, mencabik sisinya dengan taring tajam. Makhluk mimpi buruk besar itu hanya menepisnya, berbalik untuk melancarkan serangan mematikan pada istrinya. Namun, sebelum rahangnya menutup di sekitar Tiris, gelombang kegelapan mengelilinginya seperti pusaran air, dan Revel muncul dari sana seperti iblis yang cantik. Cakar oniks yang memahkotai sayapnya menusuk tenggorokan iblis itu, dan dia mencengkeram rahangnya dengan kedua tangan, meregangkan otot-ototnya untuk mencabiknya. Raungan kesakitan menenggelamkan gemuruh pertempuran, dan darah hitam mengalir turun. Tidak jauh dari mereka bertiga, Rain dan Tamar mendapati diri mereka dikelilingi oleh segerombolan serangga seukuran manusia. Makhluk-makhluk seperti semut itu tidak sekuat makhluk-makhluk mengerikan lainnya di hutan kuno, tetapi jumlah mereka yang sangat banyak sungguh mengerikan untuk dilihat. Mereka bertarung mati-matian, dengan Rain melukai para kekejian dan Tamar menghabisi mereka. Namun, semut-semut mengerikan itu jumlahnya terlalu banyak. Tepat saat Rain terhuyung, sambaran petir tiba-tiba melintas melewati dia, menyambar ke kumpulan makhluk-makhluk menjijikkan itu dan merantai mereka dari satu ke yang lain, seketika menyebabkan beberapa dari mereka tumbang. Saat menoleh ke belakang, dia melihat seorang wanita muda berambut emas, baju besinya penyok dan jubah putihnya berlumuran darah. Wanita muda itu berputar, menebas kekejian lainnya, dan melangkah mundur dengan gemetar. Ketiganya mendapati diri mereka berdiri saling membelakangi satu sama lain. Sambil menarik napas dalam-dalam, Rain memaksakan senyum. "Hei, kamu, aku kenal kamu, bukan?" Sang ksatria bulu menjawab tanpa menoleh, nadanya dingin, "Kukira." Rain terkekeh. "Bagaimana kakimu?" Ketika kawanan semut itu pulih dari kerusakan yang ditimbulkan oleh petir dan menyerbu mereka. Wanita muda itu menjawab dengan sedikit nada kebencian dalam suaranya, "Bagaimana lehermu?" Sayangnya, tidak ada waktu untuk menjawab. Jauh di sana, berdiri di permukaan Pulau Gading yang babak belur, Sunni memiringkan kepalanya untuk menghindari pecahan peluru yang nyasar dan menatap ke langit dengan ekspresi muram. Di sana, sungai darah dan bola baja mematikan yang berdesir bertabrakan sekali lagi, membuat lubang di tengah badai pedang. Di bawah, para titan perlahan-lahan melepaskan diri dari rantai mereka. Matanya gelap, dia mengembuskan napas perlahan. Belum. Budak Bayangan bab 2223, Darah dan Baja. Jauh di atas medan perang, Raja Pedang masih dikejar oleh sungai darah merah. Dikelilingi oleh badai pedang,
dia mundur semakin dekat ke pusaran awan yang bersinar, seolah-olah terpojok. Jauh di bawah, dataran tulang yang retak membengkak dengan warna merah tua, dan para titan yang mati berjuang melawan rantai sihir yang mengikat mereka. Rune berkilauan yang dibentuk oleh pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya sudah samar dan terdistorsi di ambang kehancuran. Akhirnya, salah satu makhluk raksasa itu melepaskan diri dari sangkar eterealnya dan menerjang maju, siap melepaskan kekuatan jahatnya. Namun, sebelum hal itu bisa terjadi, Anvil berputar di udara dan menebas dengan salah satu pedangnya yang mengerikan, menyebabkan dunia terbelah menjadi dua. Garis tipis di mana realitas tampak terpotong meluas hingga ke permukaan medan perang yang hancur, melewati sosok Titan yang sangat besar. Sesaat kemudian, dunia menyembuhkan dirinya sendiri, dan bekas luka yang ditinggalkan di kainnya oleh serangan raja pun terhapus. Namun, Titan terhuyung dan hancur, terpotong bersih menjadi dua bagian. Raksasa yang terpenggal itu jatuh terjerembab. Tubuhnya yang seperti gunung begitu besar sehingga butuh belasan detik sebelum masanya yang mengerikan itu menyentuh tanah. Saat itu terjadi, seluruh dataran tulang bergetar. Dan retakan yang merusak permukaannya yang retak semakin lebar. Saat itu, Anvil sudah mendarat di tulang yang bergetar itu. Sambil menggenggam kedua pedangnya dan memerintahkan 5 pedang lainnya untuk membentuk bola baja yang berdesir di sekelilingnya sekali lagi. Dia melihat air terjun darah yang mengancam akan menenggelamkannya, dan menyerang. Kali ini, serangannya sangat berbeda sifatnya. Kelihatannya sama saja, tetapi ada yang aneh dari cara pedangnya bergerak sekarang. Seakan-akan dia mengarahkan bilah pedangnya yang mengerikan ke sesuatu yang manusia biasa tidak bisa lihat, apalagi pahami. Sungai darah beriak aneh dan terhuyung-huyung, seolah terluka. Di seluruh medan perang, ratusan boneka mati jatuh ke tanah tak bernyawa, tidak ada luka di tubuh mereka, dan tidak ada darah yang mengalir ke permukaan tulang kuno. Namun, meskipun begitu, mayat-mayat itu tetap tergeletak di atasnya tanpa bergerak, seolah-olah ratu tidak memiliki kekuasaan atas mereka lagi. Menurunkan pedangnya sedikit, Anvil menatap dinding darah merah yang menjulang di atasnya dengan gelap. Suara dingin terdengar dari balik pelindung helm hitamnya, "Mengapa kamu tidak serius sekarang?" Tawa merdu tiba-tiba mengelilinginya, terbawa oleh hembusan angin badai. "Haruskah aku?" Saat gema tawa ratu ditelan oleh hiruk-pikuk pertempuran, lautan darah merah beriak sekali lagi dan surut sedikit. Di kejauhan, mayat raksasa Titan yang terbunuh yang menjulang tinggi di atas dataran seperti gunung tiba-tiba bergerak, lalu bergerak. Daging makhluk raksasa itu mulai membusuk dengan sangat cepat, dan segera berubah menjadi banjir cairan kental berwarna merah tua. Massa menjijikkan itu mengalir maju dan naik dari tanah, mengelilingi lautan darah seperti cangkang. Kemudian, proses pembusukan dibalik, dan berubah menjadi padat lagi. Tak lama kemudian, golem daging yang mengerikan muncul di atas dataran yang retak, menjulang di atasnya dengan ketinggian ratusan meter. Sungai darah kini tertahan di dalamnya, mengalir melalui pembuluh darahnya dan memeliharanya dengan kekuatan tertinggi. Potongan-potongan tulang yang patah menonjol melalui kulit boneka monster itu yang robek, dan garis samar wajah manusia tersembunyi di balik fitur wajahnya yang mengerikan. Anvil tertawa kecil. "Ah, sungguh tidak mengenakan." Saat rentetan pedang terbang berputar-putar di udara dan menukik ke bawah, bertujuan untuk mencabik-cabik golem daging yang menjulang tinggi itu. Ia menerjang maju dengan kecepatan yang seharusnya tidak dimiliki makhluk sebesar itu. Kedua tangannya yang besar terangkat, lalu jatuh seperti palu penghancur. Kelima pedang Anvil melesat maju untuk menangkis serangan mengerikan itu, dan saat tinju sang ratu mengenai mereka,
Kilatan cahaya menenggelamkan medan perang sejenak. Dan gelombang kejut yang menghancurkan menyebar ke segala arah, menghancurkan ribuan pedang terbang, mengubah boneka yang tak terhitung jumlahnya menjadi kabut berdarah. Dan menyebabkan beberapa potongan besar tulang dataran jatuh ke kedalaman Hollow, menyaksikan tabrakan dahsyat dari permukaan jauh Pulau Gading, Sunny menggigil. Dia tidak perlu berpaling untuk melihat keadaan menyedihkan dari dua pasukan besar itu. Nevis masih menyatukan inti dari gerombolan prajurit manusia yang besar dan tidak terorganisir, sementara dia berhadapan dengan gelombang mimpi buruk terburuk di tepinya. Para orang suci masih bertempur, dan para prajurit yang terbangun masih bertahan juga. Akan tetapi, situasi berubah makin suram dari menit ke menit. Dia nyaris tidak bisa mempertahankan semua inkarnasinya dan menjauhkan kekejian yang benar-benar kuat dari Rain. Jumlah esensi yang dia terima dari pembantaian Nigma Creatures telah berkurang dari jumlah yang dia keluarkan beberapa waktu lalu, dan Nevis tidak bisa berbuat lebih baik. Bayangannya pun menerima luka demi luka. Dan jika bahkan Vien saja yang menderita kerusakan, maka para Saint di kedua domain itu akan segera berada di ambang kematian. Faktanya, beberapa dari mereka sudah tewas. Budak-budak Beastmaster hampir musnah. Para elit Echoes of the Valor yang dipalsukan semuanya telah dihancurkan. Korban di antara para prajurit terus bertambah, dan dengan setiap satu dari mereka yang gugur, berkurang satu prajurit untuk membendung banjir kekejian yang tersisa. Lebih buruk lagi, hutan rimba menghilang ke permukaan dataran yang retak. Sebelumnya, manusia hanya harus melawan predator mengerikan dari Hollows, tetapi sekarang, wabah merah yang menyebar mengancam untuk menelan mereka juga. Lumut yang lapar, rumput yang haus darah. Duri beracun dari tanaman merambat yang merayap, awan serbuk sari yang mematikan, spora yang hinggap pada daging manusia lalu menumbuhkan miselia yang menjijikkan. Para prajurit harus menanggung semuanya itu dan lebih banyak lagi, sembari terus dicabik-cabik dan dimangsa oleh makhluk mimpi buruk yang mengerikan. Dia pernah bercanda tentang mata Beastmaster yang hilang sebelumnya, tetapi sungguh, Sunny merasa terganggu oleh pemandangan itu. Jika bahkan Putri Song yang sangat kuat tidak dapat melindungi dirinya sendiri dalam bencana yang tak terbayangkan ini, lalu apa harapan yang dimiliki yang lainnya? Pikiran Sunny berubah muram. Rencananya adalah menunggu hingga para penguasa saling mengalahkan, atau, lebih baik lagi, saling membawa ke ambang kematian. Dia dan Nevis seharusnya hanya menyerang mereka saat itu. Akan tetapi, Sunny tidak yakin mereka bisa menunggu lebih lama lagi, tidak lagi. Bukan saja pasukan besar itu berada dalam situasi putus asa. Tetapi Sunny dan Nevis juga menyia-nyiakan esensi, mereka berdua memiliki cadangan esensi yang sangat besar, tetapi cadangan itu hanya akan terus berkurang. Lalu, siapa yang akan kelelahan dan berada di ambang kematian saat mereka memasuki medan pertempuran? Sambil menatap ke kejauhan dengan ekspresi muram, Sunny meringis. Jadi, kemudian, kapan mereka seharusnya menyerang? Hanya satu orang yang tahu jawabannya. Aku harus menemukan Cassie. Budak Bayangan Bab 2224, Ikatan Darah. Di medan perang, Cassie merasa semakin tidak seperti boneka hidup. Kisong masih memegang kendali atas tubuh dan jiwanya, tentu saja, tetapi terlalu teralihkan untuk mengendalikan setiap gerakan Cassie atau hanya memutuskan untuk memberinya sedikit kebebasan. Saat itu Cassie tidak yakin apakah harus merasa lega atau menyesal atas kebebasannya yang tiba-tiba. Tubuhnya telah dikendalikan sepenuhnya oleh Ratu ketika banjir makhluk mimpi buruk pertama kali turun ke pasukan Song. Itu adalah pengalaman yang aneh. Merasakan dirinya bergerak dengan keterampilan bela diri yang jauh lebih hebat darinya sendiri,
membunuh kekejian yang kuat dengan ketenangan dingin seorang pembunuh sejati. Itu bahkan lebih aneh lagi karena Casey hanya bisa melihat dirinya sendiri dengan mata Seisan. Wajahnya sama, dan tubuhnya sama. Namun, semua hal lainnya terasa asing, ketenangannya yang dahsyat, keanggunannya yang mematikan, kelancaran gerakannya yang percaya diri. Casey bisa merasakan dan melihat tubuhnya bertarung, tetapi dia tidak ikut membuatnya bergerak. Itu menyeramkan. Peran yang diinginkan ratu untuknya, tampaknya, adalah melindungi Seisan. Bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Jadi, tubuh Casey seperti pengawal bagi putri cantik Song, suka atau tidak. Namun, saat pertarungan antara Qi Song dan Anvil memasuki babak baru, dia tiba-tiba bisa bergerak sendiri lagi. Dia juga memiliki akses yang jauh lebih besar ke aspeknya lagi, yang menebus hilangnya bimbingan mengerikan dari sang ratu. Casey masih belum sepenuhnya bebas. Ada beberapa hal yang tubuhnya sendiri cegah untuk dilakukannya, seperti menjauh terlalu jauh dari Seisan, misalnya, atau mengarahkan rapiernya ke punggung Seisan. Pokoknya, aku tidak ingin membunuhnya. Casey membutuhkan Seisan hidup-hidup sebagaimana ratu menginginkannya bertahan hidup. Mereka berdua berdiri di depan Legiun ke-7 saat pertempuran dimulai. Saat hutan belantara yang keji itu terbebas dari kegelapan Hollow dan kekejian yang mengerikan muncul ke permukaan. Seisan mencoba membuat pasukan Song bereaksi tepat waktu. Dia adalah salah satu orang pertama yang menyadari konsekuensi dari retakan dataran tulang, dan bertindak sesuai dengan itu. Tindakan cepat Seisan menyelamatkan banyak nyawa, namun tidak cukup banyak nyawa. Pertempuran itu dengan cepat berubah menjadi kekacauan total. Pasukan Song sama terpecahnya seperti medan perang. Para prajurit terpisah satu sama lain oleh retakan tajam dan gelombang merah yang naik dari sana. Hampir mustahil untuk mendapatkan kembali kendali yang signifikan atas formasi itu, tetapi Seisan dan Beastmaster masih mencoba, berusaha mati-matian untuk membuat pasukan itu mundur. Garis pertempuran yang genting itu berada di ambang kehancuran ketika sang penguasa bayangan menerobos gerombolan kekejian yang tak berujung dengan menunggangi kudanya yang mengerikan. Berlumuran darah dan memimpin pasukan pedang yang porak-poranda di belakangnya. Situasinya sedikit membaik setelah itu, untuk sementara waktu, tetapi juga menjadi lebih kacau. Semua perbedaan antar unit disingkirkan, dan manusia hanya bertarung berdampingan, tidak peduli siapa kawan dan siapa lawan. Pembantaian yang mengerikan merenggut dunia. Pertarungan itu membawa Seisan dan Casey menjauh dari inti gerombolan besar prajurit manusia, tempat Nevis dan penjaga api menjaga inti melawan makhluk mimpi buruk yang paling mematikan. Saat itu, Casey telah mendapatkan kembali kekuatannya yang cukup untuk menggunakan kemampuan terbangun dan naiknya secara bebas. Performanya sendiri jauh di bawah apa yang dapat dicapainya di bawah kendali ratu, tetapi cukup memadai untuk tetap hidup, hanya pas-pasan. Sebaliknya, Seisan justru semakin kuat seiring dengan semakin banyaknya darah yang tertumpah di sekitar mereka. Tidak jelas siapa yang melindungi siapa, sekarang, dan bahkan Putri Ratu pun tidak berhasil dengan baik dalam kekacauan pertempuran yang dahsyat itu. Keduanya berlumuran darah dan terluka, baju besi mereka compang-camping dan rusak. Yang bisa dilakukan Casey hanyalah tetap dekat dengan Seisan dan mengikutinya saat wanita tua itu bergerak di medan perang dengan tujuan yang aneh. Wajah cantiknya berubah semakin gelap dan putus asa setiap detiknya. Kerudung. Tiba-tiba, Seisan menerjang maju, mengabaikan semua kepura-puraan untuk tetap waspada. Dia menerjang gerombolan makhluk mimpi buruk, cakarnya mencabik kulit mereka seperti bilah tajam. Taringnya juga mencabik mereka, membuat sungai darah busuk mengalir ke tanah.
Setiap luka yang diberikan Seisan kepada makhluk-makhluk keji itu mengeluarkan darah jauh lebih banyak dari yang seharusnya, dan makhluk-makhluk mengerikan itu mati jauh lebih cepat. Dan jauh lebih mengerikan dari yang diduga Casey. Setelah menerobos kerumunan makhluk mimpi buruk, mereka tiba di bagian medan perang yang sunyi. Di sana, tidak ada prajurit manusia yang selamat, dan tumpukan tubuh yang menjijikkan tergeletak di tanah, bertumpuk tinggi. Ada beberapa budak Beastmaster yang tersebar di antara kekejian yang mati, semuanya tercabik-cabik dan mati. Di tengah-tengah kuburan luas para makhluk mimpi buruk, satu-satunya sosok tergeletak di tanah, dikelilingi lingkaran kekosongan. Dia adalah seorang wanita cantik dengan tubuh ramping, wajahnya yang menawan dan rambut putihnya yang dicat merah oleh darah. Moonveil, saudara perempuan Seisan, mengabaikan wujud mengerikannya. Seisan berlari ke arah sosok yang tak bergerak itu dan berlutut di dekatnya, mencondongkan tubuhnya untuk menempelkan telinganya ke dada Moonveil yang berlumuran darah. Casey bisa mendengar dia bergumam pelan, "Hidup, masih hidup." Pertarungan sedang berkecamuk di sekitar mereka, dan beberapa makhluk mengerikan bisa menyerang mereka kapan saja. Berdiri di atas Seisan, Casey berbalik dan mengangkat senjatanya, siap menyerang. Bibir pucatnya membentuk senyum tipis di bawah tanah dan debu medan perang. Dengan nada netral, Casey berbicara tanpa menoleh ke belakang, sulit untuk iri dengan beban cinta ibumu. Dia telah menunggu lama untuk mengucapkan kata-kata ini. Memalingkan muka sejenak dari Moonveil yang tak sadarkan diri, Sisan mendongak dengan amarah di matanya yang dingin dan tajam. Kemudian pandangannya bergeser lebih jauh, terangkat untuk menyaksikan badai pedang yang mengamuk di langit yang jauh. Beberapa patah kata dapat menusuk lebih dalam dari sebilah pedang, jika diucapkan pada saat yang tepat. Dan benih keraguan yang kecil dapat tumbuh menjadi pohon yang tinggi, jika ditanam di tanah yang subur. Seisan terlalu pintar untuk meragukannya, tetapi dia butuh dorongan untuk menerimanya. Selama hari-hari yang mereka lalui bersama, Casey telah diam-diam mempersiapkan diri untuk memberinya dorongan itu. Putri-putri Kisong terlalu setia kepada ibu mereka. Satu-satunya hal yang membuat mereka lebih setia adalah satu sama lain. Gadis-gadis yatim piatu yang diambil dari jalanan untuk dibesarkan sebagai pejuang yang gigih ini saling menyayangi lebih dari rasa cinta mereka kepada ratu. Itulah cara Casey harus menggunakan tuas jika ia ingin menjerumuskan mereka ke jurang pengkhianatan. Agar mereka dapat memilih, dan dengan demikian menyelamatkan hidup mereka ketika Nevis mengambil alih tahtanya. Mata Seisan mengeras perlahan saat dia melihat ibunya beradu pedang dengan Raja Pedang di kejauhan sementara saudara perempuannya berdarah di pelukannya. Sambil mengalihkan pandangan, dia mulai memanggil memori dan menggertakkan giginya. "Diam." Casey tersenyum dan mematuhi perintahnya. Lagi pula, dia sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dan Seisan telah membuat pilihan, bahkan meskipun dia belum menyadarinya. Saya berharap Moonveil selamat, namun jika dia tidak melakukannya, pelajaran itu justru akan semakin mendalam. Casey mendesah. Pada saat itu, perhatiannya teralih oleh sosok gelap yang muncul agak jauh, dan suara yang bergema di kepalanya. "Casey, aku perlu tahu tentang yang lainnya. Apakah kekuatanmu sudah kembali?" Dia menarik napas dalam-dalam. Kekuatannya memang telah kembali. Budak Bayangan Bab 2225, Perjanjian yang dilanggar. Bulan yang pecah menyinari kastil yang hancur. Angin dingin menderu kencang saat melewati reruntuhan, menghantam tumpukan puing dengan kekuatan dahsyat. Hembusan angin yang sangat kencang membuat kerikil kecil jatuh dari dinding yang rusak ke dalam panci berisi sup yang mendidih. Morgan mengabaikan kerikil itu.
dia juga mengabaikan Nightingale yang mendarat di dekatnya. Sebaliknya, dia mendongak dan menghela napas panjang. Loyalitas. Kesetiaan adalah hal yang lucu. Kesetiaan hadir dalam berbagai bentuk dan dari berbagai sumber. Kesetiaan memiliki kekuatan tersendiri, kekuatan yang besar, terkadang. Tetapi di ranah supremes, kesetiaan juga memiliki otoritas mistis. Itu adalah perjanjian antara penguasa dan rakyat. Itu adalah darah kehidupan domain, serta sarana penyebaran domain. Tepatnya, bagi para supremes yang membangun domain mereka dengan bantuan Nigma Spell, kesetiaan para Sein adalah yang terpenting. Karena kerajaan mereka dibangun dari benteng, dan kebanyakan orang, bahkan mereka yang berpangkat tertinggi, hanya dapat mengendalikan satu benteng dalam satu waktu. Tentu saja ada pengecualian, seperti saudaranya yang mengerikan, tetapi pengecualian tersebut hanya berfungsi untuk membuktikan aturannya. Jadi, para Sein menjadi perwakilan bagi para supremes yang mengendalikan citadels atas nama mereka. Untuk melakukannya, mereka harus berjanji setia kepada seorang sovereign dan bersumpah setia kepada domain. Namun kesetiaan bukanlah sebuah peristiwa. Itu adalah sebuah proses. Oleh karena itu, bahkan jika seorang Sein bersumpah setia, kesetiaan mereka tidak terukir di batu. Kesetiaan itu bisa tumbuh lebih kuat atau melemah, bahkan bisa menjadi benar-benar habis, larut seperti Fata Morgana. Jika itu terjadi, penguasa akan kehilangan pengikut, dan domain akan kehilangan benteng. Namun, tidaklah mudah untuk menguras kesetiaan seseorang. Karena kesetiaan hadir dalam berbagai bentuk. Ada kesetiaan pribadi kepada penguasa, seperti yang dirasakan Sir Gilead dan pengikut klan Valor Agung lainnya. Ada juga jenis kesetiaan yang lebih abstrak seperti kesetiaan para santo pengikut, yang tidak selalu mengabdi kepada penguasa mereka, tetapi malah mengabdi kepada domain itu sendiri, karena keluarga, klan, teman, dan kawan mereka adalah bagian darinya. Dan masih banyak lagi. Itulah sebabnya seorang Sein bawahan dapat membenci seorang penguasa, tetapi tetap menjadi bagian dari wilayah penguasa. Wilayah adalah sesuatu yang luas, dan mencakup lebih dari sekadar para penguasanya. Itulah mengapa hal itu sangat ironis, bahwa Morgan, putri seorang penguasa, tidak lagi punya kesetiaan. Karena baginya, Sword Domain adalah representasi dari ayahnya. Ia dibesarkan untuk menjadi penguasa, dan karena alasan itu, hubungannya dengan kompleksitas domain berbeda dari orang lain. Jauh lebih sederhana, dan karena itu, jauh lebih mudah dihancurkan. Morgan tidak punya teman atau kawan, dia hanya punya bawahan, yang hanya alat. Klan dan keluarganya adalah satu orang, Raja Pedang. Maka dari itu, saat dia kehilangan kepercayaan kepada ayahnya, dia pun kehilangan koneksi dengan Sword Domain. Mungkin dia hanya egois, tidak peduli dengan siapapun atau apapun. Tidak mungkin. Aku adalah Morgan Sang Valor, aku adalah putri dari Sword Domain. Tapi itu bisa saja terjadi. Morgan tersenyum miring. Kakaknya mengalahkannya. Bajingan itu. Tawa sedih keluar dari bibirnya. Nona Morgan, Anda baik-baik saja? Dia menoleh, menyadari Nightingale menatapnya dengan khawatir. Yang lain juga tampak waspada. Benar, ada 6 bilah transenden miliknya juga. Apa sebenarnya yang seharusnya dia lakukan? Morgan memaksakan senyum. Saya baik-baik saja, tapi dia tidak. Dia seharusnya melindungi Bastion dari Mordred, agar Bastion tidak jatuh ke tangannya, dan karena itu tidak akan jatuh ke tangan ayahnya, dia malah memberdayakan Kisong. Hari ini adalah hari bulan purnama, yang telah berulang berkali-kali,
yang berarti bahwa bahkan mereka yang tidak mengendalikan benteng besar akan dapat melakukan perjalanan antara versi yang sebenarnya dan yang ilusi dalam beberapa jam. Yang harus dilakukan saudaranya untuk menaklukkan Bastion adalah menyeberang ke sisi lain, memasuki versi ilusi dari kastil kuno, dan mengikat jiwanya ke gerbangnya, sehingga menimpa jejaknya sendiri. Namun, sekarang semuanya tidak ada artinya. Bastion telah direbut oleh Raja Pedang. Kakaknya pasti masih ingin menaklukkannya demi Ratu Cacing, dan demi dirinya sendiri. Namun, apakah Morgan masih ingin mempertahankannya? Mungkin dia melakukannya, bukan untuk Sword Domain, tapi untuk dirinya sendiri. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, apakah ada alasan untuk membuat orang-orang ini mati karenanya? Morgan mempelajari sainsnya. Soul Reaper dibesarkan oleh Serigala, Nightingale, Naif, Bloodwave, Aether. Dia telah mengerahkan mereka ke dalam perang ini, dan menyaksikan mereka mati berkali-kali. Sejujurnya, Morgan agak muak dengan hal itu. Aneh sekali, dia bukan lagi bagian dari Sword Domain, tetapi dia tidak pernah menjadi apapun selain itu. Seluruh jati diri Morgan terikat pada keberanian klan agung, dan karena itu, semua tindakannya selalu demi keuntungan klan. Sekarang setelah ia meninggalkannya, tidak ada lagi struktur di dunia ini, dan tidak ada lagi tempat baginya untuk bersandar. Sebelumnya, adalah hal yang wajar dan wajar untuk mengorbankan orang-orang ini demi Sword Domain, jika memang diperlukan. Tapi bagaimana dengan sekarang? Tidak ada alasan apapun untuk memaksa mereka mati. Terlepas dari keinginan egois Morgan untuk mengalahkan kakaknya, tentu saja. Apakah dia cukup hina untuk menghukum bawahannya mati hanya karena alasan yang semata-mata egois? Ya, benar sekali. Tetapi dia tidak cukup menyedihkan untuk melakukan hal itu. Morgan tidak punya apa-apa lagi, tetapi dia masih memiliki harga dirinya. Dia tidak perlu menipu siapapun agar melawan kakaknya demi dirinya. Jika dia bisa mengalahkannya, dia sendiri yang akan mengalahkannya. Memang, kemungkinan besar dia akan mati secara tidak berbelas kasihan. Itu juga merupakan hal yang wajar. Morgan menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum pada Saint-nya. Pertempuran sudah berakhir. Kita kalah. Kalian semua bisa pergi sekarang, jika kalian mau. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.